Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Lihatiku, lihatiku, lihatiku. Itu katakan yang merah bagi Tuhan kita. Mari kita masuk pujian kita. Kita katakan, Kau satu penuh kasih. Yeah.
Mari kita buka hati kita masuk, kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Punya
Dan dipuji Tuhan, Engkau yang besar Tuhan Yesus. Segala puji bagimu Bapa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat
Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, meski musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengarah belakangku, Engkau bersamaku. Beriku berbalik kiriku, berasa di sisi kananku, tahu ini Engkau bersamaku.
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Karena Allah kita dahsyat. Kita katakan diri kanan kita, Allah kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Allah kita sangat dahsyat bagi kita. Amin. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya. Kita minta urapan Roh Kudusnya, sehingga kita mengerti akan firman dan kebenaran. Mari kita katakan, Yesus kau terindah. Dengan syukur membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, membawa hatiku. Hanya Engkau hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita katakan dari awal, ku datang dengan syukur.
kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami sungguh percaya Tuhan, mujizat-Mu masih akan terus terjadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini ambil alih ruangan ini Tuhan. Ambil alih hati dan pikiran kami percaya tidak ada satupun benih firman-Mu kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak di sorga, kami membenarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim WL, singer, luar biasa, pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa kitab, ayo kita buka kita bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Di depan ada PowerPoint juga, bisa membantu kita. Bagi yang rabun-rabun, bagi yang agak kurang kelihatan di Androidnya, tulisannya kecil, di depan ada yang besar. Ya, jadi teman-teman bisa baca bersama-sama dengan saya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Baik, sebelum kita baca saya pantun dulu. Oke? Mantap. Siap? Siap. Ubur-ubur ikan lele. Semuanya memang cakep lele. Dan ada satu lagi tapi maknanya sama. Ubur-ubur ikan kakap. Memang Anda cakep-cakep. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan katakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara tahu terang itu seperti apa? Tahu? Coba tanya kiri kananmu, engkau tahu nggak terang itu seperti apa? Terang itu seperti ini, saudara. Ketika engkau senyum, kelihatan gigimu harus ke dokter gigi, dibersihin kuning-kuningnya, kan betul kan? Coba kalau gelap, saudara. Ya, secantik apapun engkau, seganteng apapun engkau, pasti pasanganmu tidak bisa melihat cahaya senyummu itu seperti apa. Tetapi ketika terang itu berada di sekitarmu, maka jerawat yang ada di pipi tetanggamu engkau bisa melihatnya. Betul? Amin? Betul kan? Nah, hari ini firman Tuhan berkata karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau melihat manusia di akhir zaman ini aneh tapi nyata, saudara. Ya, kelihatannya baik, kelihatannya kalem, kelihatannya suka memberi, kelihatannya apalagi, oh bapak ini memang baik, ibu ini memang baik, saudara. Tetapi hari ini saudara yang kekasih, ingat baik-baik, kita berada di penghujung zaman. Kalau engkau mau melakukan yang baik dan memberikan yang terbaik kepada orang yang ada di sekitarmu, atau engkau bertemu dengan orang, berikanlah itu dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Amin. Dan jangan mengharap itu kembali, saudara. Ya. Ada orang begitu, dia beri, tetapi dia ingat terus, dan nanti satu ketika sedang hatinya tidak baik, dia ungkit, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau pernah alami nggak ya itu? Engkau pernah nggak? Atau ada di sini Bapak Ibu Saudara? Atau ada di sini? Nggak ada ya. Di sini semuanya memiliki kasih Kristus. Amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat tema kita dulu. Ya. 3, 2, 1. Berbuah dalam panggilan. 3, 2, 1. Berbuah dalam panggilan pelayanan.
Bapak Ibu Saudara, hari ini apalagi kalau untuk Tuhan, kalau engkau beri, jangan mengharapkan sesuatu lagi untuk kembali, saudara. Amin, kata si Kega. Ya. Hari ini kalau engkau beri, jangan lagi pernah engkau berani mengatakan, dulu itu dari saya, jangan saudara. Ya, kenapa? Dengan Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, katakan amin. Di dalam Yesus Kristus ada berkat-berkat yang tidak pernah engkau bayangkan. Yesus bisa berikan kepadamu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Saudara percaya hari ini, saudara berada dalam gereja ini bukan karena program saya sebagai gembala, tetapi sungguh saya mau katakan karena kehidupanmu seumpama buah dalam panggilan satu tujuan untuk engkau beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi hari ini kalau engkau bisa beribadah, katakan ke kiri kananmu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak orang di luar sana nggak ada gereja, saudara. Bukan dia nggak ada gereja, tetapi dia terlalu sakit hati dengan gereja, dengan gembalanya, dengan orang-orang yang ada di komunitas itu. Ada juga orang yang malas ke gereja, saudara. Nanti tunggu Paskah dulu. Kalau enggak, Natal aja baru di gereja. Ya, setahun sekali aja lah, setahun 2 kali lah. Tuhan mengerti aku kok. Tuhan tahu kondisi aku kok. Saudara, kalau engkau mau menjadi sahabat Yesus hari ini, saya mau katakan kepadamu, ada tipsnya. Engkau harus mencari, seperti tema kita dikatakan, berbuah dalam panggilan pelayanan. Kalau engkau hanya datang ke gereja dan tidak mengambil bagian dalam pelayanan, saudara, kapan engkau mau menjadi sahabat dekatnya Yesus? Kapan, saudara? Ya, sedangkan saya aja selalu melayani Tuhan, saya belum merasa dekat sekali, tetapi hatiku merasa dekat sekali sih dengan Tuhan. Tapi Yesus itu punya banyak anak, saudara. Bukan aku dan dirimu saja, tetapi semua orang ciptaannya adalah anak-anaknya, saudara. Kasih Yesus itu fleksibel, rata, ya. Orang yang sungguh-sungguh kepadanya, maka dikasihinya luar biasa. Ini bukan lebih ya, saudara, bukan. Ya, ada orang yang sedang mau meninggal, kita doakan terima Yesus, dia juga diselamatkan, saudara. Ya, amin, saudara. Ada orang yang memang betul-betul nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Menyusahkan diri, saudara. Hari ini tema kita apa? Berbuah dalam panggilan pelayanan, saudara. Hari ini kalau kau belum melayani Tuhan, ambil sikap, saudara. Dan ingat pesan saya hari ini untuk kita semua, saudaraku. Kalau engkau mau menjadi pelayan Tuhan, engkau harus menata hidupmu. Koreksi dulu hidupmu. Jangan engkau melayani dosa engkau buat terus, saudara. Jangan engkau mau melayani tingkah lakumu engkau tidak ubah. Engkau mau melayani kehidupanmu yang begini-begini saja. Jangan, saudara. Ya, engkau terlalu berharga di mata Tuhan, saudara. Sayang kalau engkau menyia-nyiakan waktu yang ada. Hari ini berbuah dalam panggilan pelayanan adalah satu perintah di mana saya dan saudara tidak bisa mengelaknya. Kenapa? Karena engkau percaya dengan firman Tuhan, amin? Ada yang tidak percaya dengan firman Tuhan? Tidak ada, saudara. Ya, semua kita percaya dengan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman itulah menjadi manusia. Baca Yohanes 1, saudara. Yesus adalah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu difirmankan untuk digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Agar apa? Agar kita berbuah dalam panggilan pelayanan saudara. Saudara mau saudara yang selamat ke surga? Jangan, saudara. Engkau terlalu egois. Tapi jangkau jiwa-jiwa yang ada di kiri kananmu. Menangkan mereka untuk Kristus. Katakan lu ke kiri kananmu, jangan lupa menginjil ya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini 3 hal penting yang mau saya sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama adalah Anda terang. Coba lihat dulu, saudara, wajah di kiri kananmu masih kelihatannya cerah atau berbeban berat atau pura-pura bahagia. Coba lihat dulu, coba tunjuk katakan, kamu bahagia atau pura-pura bahagia? Coba katakan sekali lagi, kamu bahagia atau pura-pura bahagia? Tetapi katakan sekali lagi, tetapi hari ini kamu pasti bahagia. Karena kamu sedang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dalam hidup kita. Ya.
Sungguh, sekali lagi saya tanya, saudara bahagia? Amin? Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk berbuah dalam panggilan pelayanan saudara. Hari ini saudara tinggal atur, tinggal setting. Sebenarnya Tuhan itu mau pakai aku untuk apa sih di gereja ini? Menerima tamu juga pelayanan saudara. Ya, saudara mau jadi singer juga pelayanan. Apalagi saudara bisa bantu saya melayani di mimbar, lebih luar biasa lagi saudara. Kenapa? Gereja ini bukan milikmu dan milikmu saja, tetapi gereja ini milik semua manusia yang ada di dunia. Mereka boleh datang di sini. Artinya apa? Kita harus menyiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saudara, munafik kita kalau kita bilang jemaat kita ini enggak ada, Pak, terlalu berlebihan enggak Bapak kalau jemaat Bapak nanti 200. Bila perlu 2000 saudara. Dan kita jadwalkan juga Pak Tony ibadah pagi aja dia, khotbah pagi. Pak Yohanes khotbah jam 6, Pak Tony jam 8, Pak Yohanes jam 10 saya. Malam kita cari pengkhotbahnya satu. Ya, saudara, kita tuai jiwa-jiwa saudara. Seperti tema kita hari ini mengatakan berbuah. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Berbuah dalam panggilan pelayanan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu saudara. Hari ini powerful saudara. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, kalau engkau sedang tidak bahagia hari ini, kalau engkau merasa sepertinya ada sesuatu yang mencanggang engkau, sehingga engkau tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, hari ini berdoa supaya firman Tuhan ini masuk ke dalam hidupmu. Dia adalah pedang bermata dua, dia bisa membebaskan semua yang masih tertinggal, yang menghambat firman Tuhan itu untuk engkau terima hari ini. Amin saudara? Baik saudaraku, kita mau melihat hari ini Anda terang saudara. Katakan 3, 2, 1. Anda terang. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, dahulu saudara, bukan sekarang, mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bisa setahun yang lalu, bisa seminggu yang lalu, bisa 10 tahun, 5 tahun yang lalu, saudara, itu dahulu saudara. Engkau seorang pembuat kejahatan, engkau keji saudara. Mungkin engkau berkali-kali menceraikan perempuan, atau engkau berkali-kali menceraikan laki-laki. Itu dahulu saudara. Amin saudara. Mungkin kau penjahat dulu, kau mencuri, bahkan kau melakukan sesuatu yang fatal, bahkan kau membunuh, mungkin itu dulu saudara. Ya, engkau menipu saudara, itu dulu. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan engkau terang berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Itu dulu saudara masa lalu. Ya. Hari ini bagaimana caranya? Yaitu firman Tuhan katakan apa? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Artinya apa? Hidupmu perlu siapa? Hidupmu perlu Yesus. Katakan kiri kananmu, engkau perlu Yesus. Engkau perlu Yesus. Amin saudara. Agar kegelapan, saudara, kegelapan itu jangan kita pikir juga masa lalu aja. Kita yang suka emosi, suka menang sendiri, egois, itu kegelapan itu saudara. Ya. Kita yang mau menang sendiri itu kegelapan, itu roh kuasa kegelapan, roh amarah itu saudara. Nanti kita sampai pada situ saudara. Kita akan sampai pada firman itu. Terus kita lanjut saudaraku, kita lanjut. Bagian yang kedua kita lanjut. Anda harus uji. 3, 2, 1. Anda harus uji. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Tetapi percabulan dan rupa-rupa pencemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Mengapa saudara? Mengapa hal ini, percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan ini disebut saja pun jangan di antara kamu saudara? Karena apa? Darah Yesus sudah membebaskan kau saudara. Amin. Darah Yesus sudah membebaskan dan menyucikan kau saudara. Maka itu engkau tidak boleh lagi disebut seperti itu. Terus saudara, terus kita baca lagi saudaraku, terus. Yuk kita baca ayat 4, 3, 2, 1.
Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, kata-kata kotor yang kosong, sembrono, suka menuduh orang, suka memvonis orang, apalagi gosipin orang, jangan saudara. Ya, kita seolah-olah kelihatan kita tidak mampu. Lebih baik kita bersyukur, jangan ngomongin orang saudara. Jangan. Ya. Lebih baik kita bersyukur aja. Itu urusan orang itulah dengan dunia ini. Ikan lele ubur-ubur, biar aja nih. Gak usah kita urus orang itu. Ya. Gak usah kita urus orang. Ini regenerasi anak itu luar biasa. Besok-besok jemaat GKSI Glory sini dipenuhi dengan taruna-taruna semua, dipenuhi dengan pemuda-pemudi semua, dahsyat. Ya. Puji Tuhan, lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, lanjut, kita lanjut dulu, supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut dulu, kita baca bersama-sama lagi 3, 2, 1. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terus satu lagi saudaraku, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Yang ayat yang ke-10 bawahnya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau melihat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, wow, keren. Ya. Mengapa demikian kita harus memuji? Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sedang memerdekakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita jangan lagi dikatakan kita jangan lagi tergoda dengan percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Kenapa? Karena engkau sudah dikuduskan Tuhan saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara, hari ini saudara, bertekadlah lawan keinginan daging kamu supaya kita menang. Lawan keinginan daging. Firman Tuhan katakan, ya, disebut saja jangan kita saudara. Artinya apa? Tuhan benci semua itu saudara. Tuhan benci itu percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan itu Tuhan benci saudara. Hari ini kita hati-hati saudara. Kita ini serakah Bapak Ibu Saudara. Kita merasa kurang, kita merasa sepertinya kita ini kayaknya belum lah. Oke, kalau motivasimu baik tidak apa saudara. Tapi kalau motivasimu tidak baik saudara, bahaya hidup kita, bahaya pelayanan kita, gereja kita juga bahaya saudara. Kenapa? Kalau sudah cerita serakah ini, wah ngeri ini saudara. Ini bisa 7 keturunan ini, kita bisa programkan itu. Supaya apa? Supaya aman, 1, 2, 3 ini bisa aman, sampai ke 7. Hari ini hati-hati saudara. Ya, engkau pemenang, amin. Katakan dulu ke kiri kanan, engkau pemenang. GKSI, glory to glories. Dia diberikan dosa-dosa itu Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan apa? Jangan keluar kata-kata kotor dari mulut saudara. Ya, gara-gara kata-kata kotor inilah bodoh kali kau. Kenapa? Timbullah itu amarah. Acaranya adalah aku. Jadi suami tidak kau hargai, jadi istri tidak kau hargai. Kok ngeri saudara, kalau sudah berbicara tentang cerai itu berat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sudah bercerai, nanti engkau mau menikah lagi, nggak tahu lah, aku nggak berani nikahkan dirimu saudara. Ya, terus terang aja, saudara cari gereja lain lah. Kalau saudara hanya bawa surat cerai dari pemerintah, saudara cari pendeta lain dan nikahkanlah. Pastor Eliahung tak berani nikahkan saudara. Ya, bukan ubur-ubur ikan lele lagi, tapi memang aku tidak berani melanggar perintah firman Tuhan. Takut aku saudara. Mengapa? Lebih baik aku pelan-pelan mendayung sampai ke surga daripada aku sekali mendayung 3 pulau yang kudapatkan. Bahaya saudara. Ya, hari ini saudara yang kekasih, jangan keluar kata kotor dari mulutmu. Kata kotor itu bisa keluar dari mana? Dari WhatsApp,
dan FB, Instagram, dan TikTok. Mulailah kita tidak senang dengan pasangan kita, kita mulai bikin di TikTok. Memang dasar kau hidung belang, ya kan? Itu pasal kelab itu saudara. Ya, memang dasar kau apa ubur-ubur ikan lele, memang dasar kau lemah. Bila saudara, ya. Saudara bikin di TikTok, bikin di Instagram, WA status, semua orang melihatnya dan orang bisa menilai. Begini kehidupan orang Kristen ya. Ternyata sama aja dengan saya. Jangan saudara. Tetapi hari ini saudara yang terkasih, jangan ucapkan kata kotor itu. Omongan kosong itu jangan cerita saudara. Kita ini jadi orang Kristen kadang-kadang gak sadar diri, ngomong terlalu tinggi. Ya, di gereja pun kita buat seperti di kedai kopi, cerita tinggi, ngomong besar. Apa kau jadi orang Kristen mempermalukan Tuhanmu saudara? Mengapa dari jauh orang datang itu? Pastor Hedi tukang tipu itu. Kemarin ngomongnya katanya gini, ngomongnya gitu. Mana ada sampai hari ini nggak ada buktinya. Ya. Jangan janji-janji palsu saudara. Valentine Day baru lewat berapa hari yang lalu. Aku janji ya sama kau, kali ini Valentine ku belikan kau cincin yang batunya merah. Sekali sudah Valentine Day, habis uangnya main judi online. Pulang rumah pura-pura sakit kepala, pura-pura demam, dia nggak bangun-bangun tanggal 14 Februari saudara. Ya, kenapa? Menghindar dari janji. Itu omong kosong saudara. Jangan seperti itu. Ya. Biarkanlah Valentine Day itu berlalu 24 jam. Tetapi engkau tidak berjanji palsu kepada pasangan. Semuanya akan aman-aman saudara. Ya. Tetapi kalau kau diberkati, jangankan cincin batu merah, cincin batu hitam sekalipun kau beli, bahagianya dia. Amin saudara. Amin. Nah hari ini jangan ucapkan kata-kata kosong itu nggak ada apanya saudara ya. Jangan sembrono, Bapak Ibu Saudara, jangan sembrono. Ya. Kenapa? Jangan sembrono. Firman Tuhan katakan, hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, saudara. Jadi orang Kristen sembrono, saudara. Ya. Sudah dibilang blok A, pergi ke blok B. Ketuk-ketuk terus pintunya. Sekali keluar badannya besar, hitam berkumis lagi. Ya, masih mending kayak Pak Tony, nggak terlalu seram. Kalau yang itu ngeri, tatonya banyak lagi. Apa kau katanya? Dan tadi kau panggil orang dia bilang blok A di sana, blok A di sana. Jangan sembrono Bapak Ibu Saudara. Ya. Atau bahasa saya mengatakan jangan menjadi orang Kristen salah kaprah. Saudara tidak ada harga diri lagi saudara. Jangan. Ya. Jangan. Tetapi sebaliknya mengucap syukurlah. Lebih baik kita ubah memang hidup kita saudara. Kalau tidak benar, tidak baik kita ubahlah. Selalu bersyukur, selalu bahagia. Ya. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan. Terus Bapak Ibu Saudara, panjang khotbah kita ini. Terus tadi apa dikatakan? Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Saudara, hari ini kalau saya membuatkan sesuatu untuk saudara, saudara pasti bahagia. Ini khotbah selalu saya sebut. Ya, tiba-tiba saya terenjur, tahun depan kamu dapat suami konglomerat orang kaya di Batam. Tanggal 1 bulan 1 2026, Ibu Christine sedang menanti-nantikannya. Wah, calon menantu orang kaya kata Pak Gembala di sana. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2027 pun Angel belum ketemu lagi jodohnya. Apa enggak kecewa dia saudara? Terpaksalah kita bawa dia ke sungai jodoh, lihat kapal Titanic di sana supaya menghibur hatinya. Ya kan? Di jodoh ada kapal Titanic kan? Supaya kita menghibur hatinya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini banyak orang Kristen yang mau jadi penyesat saudara. Sok mengerti firman Tuhan, nggak sekolah, ya, nggak sekolah teologi, tapi ngerti dia firman Tuhan. Saudara, saya tidak membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Kalau engkau berani hidup baik-baik, sungguh-sungguh kepada Tuhan, siapapun dia. Markus 16 ayat 17 mengatakan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Tidak berbicara tentang teologi, tidak berbicara tentang STH, MTH, doktor teologi, tidak saudara. Tetapi kadang-kadang engkau terlalu berapi-api
dan engkau tidak sadar diri, saudara. Engkau kadang-kadang berbicara melebihi dokter-dokter, profesor-profesor. Hati-hati, saudara. Ya, saya katakan kepada dirimu dan diriku juga sebagai pengkhotbah yang selalu diundang-undang orang di kaki 5. Lebih baik kita berdoa minta roh hikmat dan wahyu Tuhan agar kita tidak sembarangan. Ya, satu kali kita melayani kita salah ngomong, saudara. Apalagi sekolah kita lebih tinggi, pangkat gelarnya doktor lah, magister lah. Oh, orang bilang, oh kawan ini sekolahnya tinggi, sesat tapi tidak. Ya, lebih baik kayak begini aja, sekolahnya nggak tinggi, tetapi ya jangan terlalu berani-berani berhikmatlah kita supaya aman. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, jangan ngantuk ya. Katakan sekali lagi, semangat ya. Yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan lagi, orang dengan kata-kata yang suka mensesatkan orang itu membuat orang menjadi hampa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bertanya kepada kita, kalau hatimu sedang hampa seperti apa? Engkau suka ngopi pun jadi gak selera, saudara, lihat kopi itu. Saudara suka jalan-jalan ke mall pun kalau hatimu lagi hampa, lagi galau, gak suka saudara ke mall. Kenapa? Gak lama lagi masuk rosetan itu, saudara. Ya, saudara pasti tidak suka baca firman Tuhan lagi. Kenapa? Hancur hatiku ini Pak Gembala. Kenapa? Kulihat dari luar hatimu belum diganggu sama pisau operasi, masih utuh. Tapi kau sudah bilang hatimu hancur-hancur. Biasa, saudara ya. Manusia selalu begitu. Ya, kalau sudah dengar hal-hal yang mengecewakannya, maka hatinya hancur-hancur. Kenapa? Yang merasakan orang yang hatinya hancur bukan kita. Amin, saudara. Terus saudara yang dikasih, ternyata kalau kita suka menyesatkan orang, suka buat orang hamba firman Tuhan, katakan Tuhan marah dengan kita, saudara. Murka Tuhan dengan kita, saudara. Seorang orang percaya, seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, katakanlah yang sesungguhnya seperti yang firman Tuhan katakan, agar timbul iman pengharapan itu dalam kehidupan orang, sehingga orang lebih bersemangat menantikan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita menjadi orang Kristen tetapi tidak berdampak, tidak bisa memberi pengaruh kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu perlu kita tata, perlu kita ubah, saudara, agar kita menjadi orang Kristen yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan berlama-lama lagi, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara. Di sini ada 3 hal penting. Kita mau melihat Anda mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita mau melihat Anda mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Anda mengerti kehendak Tuhan 3:21. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjanilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Janganlah mengambil bagian. Tuhan larang kita buat hal-hal yang tidak baik, itu seperti berzina, seperti berbohong dan segala macam, mengucapkan kata-kata kotor itu Tuhan tak suka. Makanya hari ini Anda mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu mau apa? Tuhan mau itu kau menyenangkan hatinya. Katakan ke kiri kananmu, menyenangkan hati. Ya, menyenangkan hati Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita lakukan karena terpaksa, sama juga, saudara. Ya, jangan lakukan dengan terpaksa. Kalau mau melakukan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik itu, saudara, engkau sedang menelanjangi iblis, kata firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena engkau sedang buat program bersama dengan Tuhan, membawa orang dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Amin, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, hari ini engkau harus jadi berkat. Terus Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat. Kita baca lagi bersama-sama 3:21. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadilah berkat, jadilah contoh, jadilah magnet dalam kehidupanmu, baik dalam keluargamu, baik dalam komunitas gerejamu. Ini enggak sampai di gereja, itu aja yang diceritakan. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Yang harus diceritakan di dalam komunitas orang percaya apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu harus diceritakan.
Agar apa? Agar keselamatan itu tidak jauh dan tidak pergi dari kita, Bapak Ibu. Sampai di komunitas gereja gosip, sampai di komunitas cerita mulai jelekkan si A, si B, si C. Jangan, saudara. Sampai di komunitas gereja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab apa? Tuhan sayang, Tuhan cinta yang baik-baik itu, saudara. Amin, saudara. Terus, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat lagi 3:21. Sebab itu 3:21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Janganlah kamu bodoh, sebab itu mengertilah kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini banyak kita pura-pura bodoh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sudah tahu firman Tuhan melarang kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada, tetapi kita selalu lakukan itu. Dan yang paling parah lagi, kita pakai firman Tuhan untuk membela diri kita, saudara. Kita pakai firman Tuhan untuk menolong kita agar kita kelihatan tidak melakukan dosa. Ya. Kita pakai firman Tuhan agar kita diselamatkan. Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada kita, hari ini bertobatlah kita. Jangan pernah engkau dalam situasi yang tidak baik, engkau pura-pura bodoh membela dirimu dengan firman Tuhan. Oh, kata firman Tuhan, boleh kok bercerai, Pak. Ini ada surat ini, Pak, gini. Saudara, saya mau katakan kepada kita, engkau munafik pada Tuhan, bahaya, saudara. Lebih baik kau munafik kepada manusia daripada kau munafik dengan Tuhan. Karena pengampunan itu milik Tuhan, saudara. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama hari ini. 3:21. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita baca sekali lagi ini, saudara. Firman Tuhan yang kita baca sekali lagi bersama-sama dengan semangat. 3:21. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak, dan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kalau engkau bisa duduk sampai hari ini, engkau bisa beribadah sampai hari ini, tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Amin, saudara. Hari ini saya mau katakan kepadamu, saudara, engkau adalah ranting-rantingnya, dan Tuhan Yesus Kristus adalah pokok itu, saudara. Ketika engkau berada di pokok itu, saudara, dan engkau kering, maka engkau akan digunting, saudara. Maka engkau akan dipangkas, saudara. Maka engkau akan dikumpulkan, orang akan menginjak engkau, saudara. Dan engkau sebentar lagi akan dibakar, saudara. Hari ini, saudara dan kekasih, hidup dalam panggilan pelayanan untuk kita semua adalah bukan satu pilihan, tetapi Tuhan mau saya dan saudara hidup dalam satu panggilan pelayanan, saudara. Agar apa? Agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, mari kita berdiri. Saya undang yang singgah dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dalam sikap berdoa, haleluya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Hari ini kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna. Hidup dalam panggilan bukan pilihan kami, tetapi hidup dalam panggilan adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita, saudara, tanda kita berserah dalam angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara, karena engkau perlu Tuhan. Ketika engkau mengangkat tanganmu, engkau menyerahkan hidupmu dalam tanganmu, engkau perlu Tuhan.
bersama kita katakan. Haleluya, shalom. Ya, semangat ya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh membawa hati kita di tempat ini untuk rindu akan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan, untuk membantu pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang boleh kami kembalikan kepadamu. Dan kami minta Tuhan, Engkau berkati juga kami Tuhan. Berkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang punya segala sesuatunya bagi kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Belum beri yang terbaik bagi Tuhan, kita katakan kasih setia-Mu.
Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati hidup kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Dan terlebih lagi Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami mau praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan penyertaan. Terima kasih Bapa di surga. Tadahkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu penuh dengan kemuliaan itu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap mengatakan kanan kita saudara. Kita bersama-sama menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan sama-sama Tuhan. Katakan dulu ke kiri kananmu, jangan lupa rasakan yang depan. Amin. Para pemirsa, jangan lupa nonton lagi minggu depan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita sambut hari ini